Lur, selamat datang di Ngalor Ngalebu Mehoror. Sehat semua sedulur sekeluarga kabeh yo. Balik mari ambil aku Icang Kemiri seperti biasa sesuai salah satu request dari kalian. Kali ini untuk pertama kalinya kita akan mengalur film dari Prancis yang entap banget tentunya. Bergenre misteri sci-fi drama. Film ini berjudul A Breath Away tahun 2018 atau bahasa Prancisnya Dans la Brume. Bisa ngomongnya lur, Dans la Brume. A Breath Away menceritakan tentang asap beracun yang entah dari mana tiba-tiba menyelimuti seluruh kota Paris. Siapapun yang menghirupnya akan langsung meninggoy dengan seketika. Seperti apa ceritanya? Langsung kita gas pantun aja, nggak pakai lama. Cak Ponari duwe batu ajaib. Monggo sekejaaken. Setelah 1 tahun tinggal di Kanada, Matthew akhirnya kembali pulang ke Perancis, tepatnya di ibu kota Paris. Setelah menaruh barang-barangnya di apartemen, Matthew pun pergi ke rumahnya yang berada tepat di seberangnya untuk bertemu dengan istrinya Anna dan juga anaknya bernama Sarah. Ternyata putri semata wayangnya itu mengidap penyakit pernafasan langka yang bisa membunuhnya ketika menghirup udara luar. Maka dari itu Sarah senantiasa hidup di dalam kapsul yang dapat mengkondisikan udara sesuai dengan kebutuhannya, lengkap dengan toilet tentunya. Bisa tahan loh hidup kayak begini ya. Matthew pun memberikan hadiah melalui kotak penetralisir, dan hadiah itu adalah minyak-minyak aroma dari tempat-tempat yang pernah dia kunjungi. Juga sebuah micro SD berisikan banyak pemandangan indah yang bisa dilihat melalui virtual reality agar Sarah bisa ikut merasakan sensasi bertamasya ke tempat-tempat tersebut. Untuk berkomunikasi jarak pendek, Sarah dan orang tuanya selalu memakai HT, dan kalau main sama teman-temannya ya hanya bisa lewat Zoom aja lur. Setelah Anna selesai mengajar online, Matthew memberitahu jika dia menemukan sebuah pengobatan di Kanada yang dapat menyembuhkan Sarah. Maka dari itu Matthew ingin mereka semua pindah ke sana. Awalnya Anna nggak yakin karena dokter pribadi Sarah tidak pernah memberitahu adanya pengobatan mutakhir seperti itu yang bisa menyembuhkan penyakit Sarah. Tapi Matthew dengan sangat yakin mengatakan jika metode pengobatannya berbeda dan sangat canggih. Lalu Anna pun akhirnya setuju. Mais tu sais bien que c'est pas si simple. Ça fait 12 ans qu'on essaie. On va voir ce que ça donne, on avisera plus tard. Ok. Di kapsulnya, Sarah sedang ngobrol dengan teman-temannya yang juga mengidap penyakit tersebut. Mereka adalah Charlotte dan Noe. Di satu sisi, Matthew kembali ke apartemennya untuk mandi dan terlihat berita di TV adanya gempa bumi yang terjadi di beberapa negara Eropa. Lalu tak lama kemudian Paris pun juga terkena gempa tersebut. Untungnya kapsul Sarah baik-baik saja, nggak kenapa-kenapa, dan Matthew akan kembali ke rumah untuk memeriksanya. Tapi ketika sampai di luar, terdengar suara alarm darurat, burung-burung berterbangan, dan orang-orang lari dengan paniknya. Tiba-tiba muncul asap dari bawah tanah yang menyebar dengan sangat cepat, dan siapapun yang menghirupnya akan langsung meninggal. Non mais dans sa bulle elle est brodée, je te promets qu'on va revenir te chercher. Allez, On revient te chercher. Ouais. Monsieur Lucien, c'est à notre deuxième étage. allez. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça a pas l'air de monter jusqu'ici. Mereka pun kabur ke rumah paling atas milik sepasang mbah-mbah yaitu Lucien dan Colette. Untungnya asap mengendap hanya sampai setinggi lantai 2 dan mereka tetap aman karena berada di lantai 3. Sarah juga tidak terkena asap karena pelindung kapsul masih berfungsi. Mereka pun bertanya-tanya dari manakah datangnya asap ini dan apakah benar-benar mematikan. Insiden tersebut mengakibatkan matinya aliran listrik di seluruh kota dan baterai kapsul Sarah hanya tersisa 10 jam lagi. Sementara itu, Matthew pun naik ke atas genteng untuk memantau kondisi di sekitar dan terlihat asap yang sama sekali tidak bergerak serta beberapa orang yang masih selamat. Setelah itu Lucien berencana menemui anaknya yang tinggal tidak jauh dari sana, tapi sayangnya dia tinggal di lantai dasar. Lucien juga mengambil radio tuanya dan mencoba membetulkannya untuk mencari tahu situasi yang sebenarnya. Lalu Matthew pun memeriksa asap di dalam gedung tersebut dan memikirkan cara untuk menyelamatkan anaknya.
Mau tidak mau mereka harus segera pergi dari sana ya kan, untuk mengganti baterainya kapsul Sarah. Karena nggak mungkin mereka bisa tahan nafas cukup lama. Matthew pun teringat dengan mbah-mbah yang selalu memakai masker oksigen yang tinggal satu lantai tepat di bawah rumah tersebut. Berbekal palu dan senter milik Lucien, dengan nekatnya Matthew menahan nafas dan harus secepat mungkin menemukan tabung oksigen tersebut. Setelah mendapatkan tabung oksigennya, Matthew pun mendengar ada suara di sana yang berasal dari ruangan di sebelahnya. Dan ternyata anehnya satu anjing tewas sedangkan yang satunya sehat walafiat. Lalu Matthew pun langsung pergi mengecek Sarah, memberikannya makanan dan juga mengganti baterai kapsulnya. Sebelum pergi, Matthew mengingatkan Sarah untuk tetap tenang sampai bantuan datang. Alih-alih kembali ke atas, Matthew lebih memilih keluar rumah dan melihat keadaan kota yang sudah dipenuhi oleh mayat. Horor banget lur, itu dalam sekejap udah kayak kota mati ya kan. Setelah mengambil beberapa kebutuhan dari mobil, Matthew mendengar suara dari kejauhan yang ternyata adalah bantuan dari militer. Mereka menolong orang-orang yang berhasil selamat dan akan dibawa ke Montmartre, tempat yang cukup tinggi dan aman dari asap. Lalu Matthew pun diberikan oksigen murni agar bisa bernafas dengan baik. Pihak militer dan pemerintah belum tahu sumber asap tersebut, tapi yang pasti berasal dari bawah tanah dan bukan perbuatan manusia. Entah berapa lama lagi asap tersebut akan hilang. Meskipun sudah diajak ikut konvoi ke Montmartre, tapi Matthew menolak karena keluarganya yang masih ada di rumah dan dia meminta satu tabung oksigen lagi untuk anaknya. Karena buru-buru dan masih banyak urusan, pasukan militer pun harus segera pergi dan memberikan tabung oksigen sesuai permintaan Matthew. Bon courage. Merci. Sesampainya di rumah, Matthew memberikan barang-barang yang dia dapatkan dan juga memberitahu bahwa tidak ada petunjuk berarti tentang asap tersebut. Malam harinya Matthew pun kembali mengecek asap yang ternyata semakin naik, lalu menandainya. Sedangkan Anna masih ngobrol dengan Lucien dan Colette tentang semakin banyaknya anak yang terlahir dengan cacat genetik seperti Sarah dan belum ada obatnya. Setelah Lucien dan Colette pergi tidur, Matthew pun memberitahu Anna jika asap semakin banyak dan naik beberapa senti setiap jamnya. Dia sengaja tidak memberitahu kedua pasangan lansia itu agar mereka tidak panik. Dengan kenaikan secepat itu, artinya mereka harus segera pindah ke tempat yang lebih aman. Ketika semuanya sudah terlelap, Anna yang masih belum tenang pergi ke bawah untuk mengganti baterai kapsul Sarah. Ça va aller, mon bébé. Ça va aller. Keesokan paginya, Anna berhasil mereparasi radio milik Lucien. Lalu terdengar peringatan dari pemerintah untuk menutup semua celah yang ada di rumah agar asap tidak masuk ke dalam. Tiba-tiba terdengar suara dentuman dari kejauhan yang ternyata itu berasal dari Montmartre. Terjadi kerusuhan, kericuhan, keributan di sana. Untungnya mereka nggak ikut ya kan. Anna pun punya ide untuk mengungsi ke rumah temannya Sarah bernama Charlotte yang juga menderita penyakit langka tersebut. Charlotte dan orang tuanya tinggal di daerah pegunungan dan nanti Sarah bisa numpang tinggal di dalam kapsulnya. Tapi untuk menuju ke sana mereka membutuhkan kendaraan dan juga jaket penyelamat untuk dipakai Sarah. Matthew akhirnya memutuskan berangkat ke tengah kota untuk mengambil jaket tersebut sambil ditemani Anna yang lebih paham lokasinya. On va aller te chercher une combinaison, au cas où on devrait partir d'ici. La fumée se dissipe pas? On aimerait bien, mais on n'a pas le temps. Maman, si c'était l'inverse, t'aimerais pas que ses parents le fassent pour moi? Dalam keadaan terdesak kayak gini, Sarah masih memikirkan pujaan hatinya yaitu Noah dan ingin orang tuanya menyelamatkan Noah. Lalu Matthew dan Anna pun akhirnya pergi ke rumah Noah terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba Anna tidak bisa menemukan Matthew dan mencari jalur sungai itu dari peta. Terlihat pula mayat-mayat burung dan manusia yang bergeletakan sepanjang jalan. Di lain sisi, alhamdulillahnya Matthew berhasil naik lagi ke darat dan akhirnya kembali bertemu dengan Sarah. Memang takdir masih belum memisahkan mereka ya lur. C'est moi. Anna. Moi aussi. J'ai cru que je t'avais perdu.
Matthew dan Anna mulai menyusuri klinik yang menyimpan jaket tersebut. Kondisi begitu sunyi, tidak ada tanda-tanda kehidupan sedikit pun, dan ada kobaran api di salah satu ruangan. Dicari-cari, muter-muter, ketemulah akhirnya kotak berisi jaket penyelamat. Tapi ketika mereka akan keluar dari sana, tiba-tiba Matthew sempat terkena api dan untungnya langsung dipadamkan oleh Anna. Tapi selang oksigen Matthew putus karena terbakar. Wah, panik gak bisa nafas dan Anna pun memberikan selang oksigennya. Lalu mereka segera pergi ke lantai paling atas dengan memakai oksigen secara bergantian. Ledakan tadi meninggalkan luka bakar di perut Matthew yang cukup parah dan langsung disiram dengan air. Anna pun segera mengambil alat-alat P3K untuk mengobati luka Matthew. Saat luka sudah diperban dan mereka akan pergi, Matthew pun melihat kapasitas oksigen yang tinggal sedikit dan gak bakal cukup dipakai mereka berdua. Matthew pun meminta Anna pulang sendirian sedangkan dia akan mencari jalan keluar yang lainnya. Dengan sangat berat hati, Anna pun akhirnya pergi setelah Matthew meyakinkannya. Non, non, je te laisse pas ici. On n'a pas le choix. Je vais me débrouiller, tu me connais. J'y arriverai pas. Reste en toi. Je vous connais toutes les deux. Vous êtes les plus fortes, les deux femmes de ma vie. Anna pun terus berlari secepat mungkin, tapi pas banget lur, pas banget sampai depan pintu rumahnya tabung oksigennya habis dong. Lalu dia segera mencopot masker dan tabungnya, menggeret kotak berisi jaket penyelamat sambil terus menahan nafas naik ke lantai paling atas. Dan yang terjadi, sudah susah-susah nyari jaket penyelamat sejauh itu, sedrama itu, tapi ledakan tadi membolongi koper sejaket-jaketnya dan jelas gak bisa dipakai oleh Sarah. Di lain tempat, sambil menahan sakitnya, Matthew pun naik ke rooftop dan berjalan menyusuri atap. Di tengah-tengah kepulan asap, itu kepleset dikit aja, mampus. Sampai akhirnya Matthew menemukan banyak makanan di atas atap dan ada tali yang menggantung. Pasti ini ada orang ini ya kan? Tapi kok dipanggil-panggilin gak nyaut, Matthew pun akhirnya naik ke atas sana. Quelqu'un? Matthew melihat ada jejak darah di sana yang berasal dari mayat Pak Pemadam Kebakaran. Di sana dia juga melihat tumpukan-tumpukan makanan beserta tabung oksigen. Ketika Matthew memakai oksigen tersebut, tak lama kemudian seseorang berbaju polisi mendatanginya. Sebut saja Cak Parjo ya kan? Sepertinya Parjo lah yang memiliki barang-barang itu dan juga telah membunuh Pak Pemadam tadi. Parjo pun meminta Matthew untuk mengembalikan tabung oksigennya dan dia berjanji akan membantunya keluar dari sana. Tapi Matthew melihat Parjo yang mulai memegang pistolnya dan dia langsung menyergapnya. Dengan sangat terpaksa, Matthew pun akhirnya membunuh Parjo dan mengambil pistolnya. Lalu dia kembali pulang. Di rumah, Sarah bertanya ke ibunya tentang kematian dan apakah Tuhan itu ada. Bu, manro buka bu. Sampai akhirnya Anna sadar jika baterai kapsul Sarah tinggal 5% lagi dan akan habis kurang dari 10 menit. Satu-satunya cara, Anna harus melewati asap tanpa masker oksigen untuk mengganti baterainya. Lucien pun ingin membantunya, tapi Anna ingin dia tetap berada di sana agar aman sambil menemani istrinya. Lagi kondisi genting kayak begini, Sarah masih sempat-sempatnya menghubungi ibunya dan bilang jika dia jatuh cinta dengan Noah. Sampai akhirnya baterai kapsul tersisa 2% dan Anna pun mengatakan jika mereka akan berpisah sebentar karena baterai HT-nya yang tinggal sedikit. Itu artinya Anna sadar jika dirinya tidak akan selamat dan dia tidak ingin membuat anak semata wayangnya khawatir dengan kondisinya. T'aimes ma fille? Je t'aime plus que tout. Être amoureuse de ton père avec ta naissance, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Anna pun akhirnya turun ke bawah tanpa memakai masker oksigen. Dia segera mengganti baterainya dan mengucapkan salam perpisahan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Lalu tak lama kemudian, Matthew sampai di rumah dan melihat istrinya yang sudah meninggal. Ini miris banget sih lur. Mais je comprends pas pourquoi t'es venu sans masque. Qu'est-ce qu'il y a, ça va? Maman est venue pour changer la batterie, mais elle a fait pas de masque pour respirer.
Matthew pun sangat terpukul melihat kematian istrinya. Lalu Sarah kembali menghubungi lewat HT dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan Matthew pun akhirnya menjelaskan jika ibunya telah meninggal. Sarah. Setelah Matthew sudah menenangkan hati dan pikirannya, dia memikirkan bagaimana cara kabur dari asap mengerikan tersebut. Sampai akhirnya gempa kembali terjadi dan membuat asap bergerak semakin naik ke lantai atas. Matthew pun mengatakan jika Lucien dan Colette harus segera pergi dari sana. Dia berencana untuk mengambil oksigen di mobil militer yang rusak di jalanan. Tapi Lucien langsung menolaknya karena dia sudah menjalani hidup yang indah dan lebih memilih tetap tinggal di rumah untuk menemani istri tercintanya. Et nous sommes toujours ensemble. Merci à vous, Mathieu. Nous avons eu une belle vie. Nous sommes chez nous. Et tu joues avec des pétards. Ça va aller, ne t'inquiète pas. C'est que j'ai été le plus heureux des hommes en vivant avec toi. Matthew pun meninggalkan mereka dengan berat hati. Lalu dia pergi menemui Sarah dan berjanji akan segera kembali. Karena Matthew akan pergi mencari jaket penyelamat agar bisa membawa Sarah keluar dari sana. Faut que je répare ta combinaison, je peux pas faire autrement. Je veux pas, je te dis. Je vais revenir et on va sortir d'ici. Pleure pas, ma chérie. Matthew pun keluar menyusuri kota menuju ke mobil militer yang terjatuh dan berhasil mendapatkan jaket penyelamat. Agar segera sampai di rumah, Matthew memakai motor Vario keluaran terbaru yang tergeletak di jalanan. Keadaan kota masih sama, mayat bergeletakan, kondisi sangat sunyi dan tidak ada siapapun. Tapi tiba-tiba terlihat seorang bocil yang berjalan di tengah asap tanpa menggunakan tabung oksigen. Lalu yang terjadi... Sarah pun berusaha menghubungi ayahnya yang tidak kunjung kembali, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Lalu dia mendengar seseorang yang masuk ke dalam rumah. Di jalanan, Matthew pun akhirnya tersadar dan memanggil-manggil Sarah lewat HT. Tapi sama sekali nggak ada jawaban dan tubuhnya masih belum kuat untuk berjalan jauh. Sampai akhirnya Matthew melihat siluet dua orang dari kejauhan, yang ternyata... Comment c'est possible, tu crois? Je sais pas. Mais est venu me chercher. La brume, ça nous fait rien à nous. Mereka berdua adalah Noah dan Sarah karena ternyata asap beracun tidak berbahaya bagi anak-anak berpenyakit seperti mereka. Itu artinya anak-anak seperti Sarah dapat kembali menjalani hidupnya dengan bebas tanpa harus terkungkung di dalam kapsul. Di akhir film, Matthew yang terbangun dari tidurnya ternyata sudah berada di dalam kapsul dan sekarang dia bergantian tempat dengan anaknya. Sarah. Oui, papa, j'arrive. Buyar. Aduh, kentutku nyebar sekota Paris, Lur. Maaf. Film ini sebenarnya lebih ke arah drama keluarga daripada tentang bencana asap beracun yang masih belum jelas asal-usulnya. Meskipun sudah dikatakan pihak militer asap beracun bukan karena ulah manusia, tapi kalau kita mau sedikit gila konspirasi, Lur, bisa jadi ini ulah pemerintah. Ingat kan, banyak anak-anak bocil yang lahir dengan penyakit pernafasan langka. Dan ya mungkin aja pengurangan populasi bisa jadi, ya kan? Atau jangan-jangan ini berhubungan dengan kiamat, karena terlihat di akhir scene Matthew memimpikan anak-anak berpenyakit berlarian di padang rumput. Ya tau lah ya maksudnya ya. Tapi menurut ente-ente semua gimana, Lur? Coba komen-komen di bawah yo, yang absurd juga nggak apa-apa. Ya wes gitu dulu, aku Icang undur diri, matur nuwun dan Zeno untuk tidak memakai masker di luar rumah. Baca yes untuk memakai masker dan juga klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum, Lur.